Welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang pertandingan antara Manchester City versus Wolves yang dimenangkan Manchester City dengan skor telak 4-1. Tidak ada pemain dari City yang mencetak hat-trick di pertandingan ini. Gabriel Jesus mencetak 2 gol, Mahrez mencetak 1 gol, dan ada gol bunuh diri dari pemain Wolves. Bagi Wolves, yang mencetak gol adalah Conor Cody, pemain bertahan mereka yang juga merupakan kapten tim. Tapi sepanjang jalannya pertandingan ini, Wolves hanya mendapatkan satu peluang yang berbahaya untuk mencetak gol ke gawang dari City. Dan peluang tersebut bisa mereka manfaatkan untuk mencetak gol. Dan begitu banyak peluang dari Manchester City yang sebetulnya bisa saja mereka konversikan menjadi gol. Tapi penjaga gawang Wolves kan Rui Patricio ini juga penampilannya tidak buruk ya musim ini. Walaupun memang Wolves juga merupakan salah satu tim yang kemasukan banyak gol, tapi ya saya kira bisa saja Wolves kemasukan lebih banyak gol lagi jika bukan karena Rui Patricio. Kita tahu ia adalah penjaga gawang tim nasional Portugal. Ya jadi itulah yang memang perlu kita perhatikan dari performance Wolves, bahwa memang tim ini juga tidak hanya mengandalkan 1, 2, ataupun 3 pemain sama seperti Manchester City. Cuma sayangnya musim ini performance mereka turun karena ada beberapa pemain yang cedera, dan yang terutama adalah cederanya Raul Jimenez. Kita tahu Raul Jimenez adalah top scorer dari Wolves dalam 2 musim terakhir, dan ia juga banyak memberikan assist per musim. Maka itu Wolves bisa berhasil mengakhiri musim kompetisi dalam 2 musim terakhir dengan menempati peringkat di papan atas. Tapi kali ini sepertinya Wolves akan sulit untuk bisa bersaing lagi dengan tim-tim besar. Padahal musim lalu Wolves bisa menang home and away lawan Manchester City. Saya masih ingat Raul Jimenez ada mencetak 1 gol. Saya kira itu pada saat bermain di kandang sendiri ya, Wolves pada saat menang 3-2. Tapi pada saat bermain di kandang City, sepertinya ada umpan tuh yang diberikan oleh Jimenez ke Traore. Traore mencetak 2 gol kan pada saat bermain di kandang City. Jadi Wolves ini juga bukanlah tim yang bisa diremehkan. Ya, Arsenal saja kan kalah, tapi jangan lupa ya, Arsenal kalah karena ada kontroversi, ya kan? Tidak ada tackle, dibilang ada tackle penalti bagi Wolves, ya kan? Masa langsung dikasih kartu merah, kejam kali ini wasit kapan-kapan ya di English Premier League. Tapi saya bukan curhat tentang Arsenal. Kalau saya memang secara spontan bicara tentang Arsenal, ya itu bukan karena saya kecewa dengan Arsenal, tapi saya juga kapan-kapan sedih pada saat Arsenal ini sudah bermain bagus tapi tidak bisa meraih hasil yang positif. Ya, beda jauh dengan Manchester City. Manchester City sudah mainnya bagus, bisa mencetak banyak gol, bisa juga mencegah para pemain dari tim lawan mencetak gol. Dan kalau kita perhatikan sekarang, klasmen sementara English Premier League, saya ingin update ke teman-teman bahwa City berada di peringkat nomor 1 dengan mengoleksi 65 poin. Manchester United di peringkat nomor 2 dengan 50 poin. MU masih harus bermain. Di bawahnya ada Leicester dan kemudian West Ham. Artinya perbedaan City dengan MU adalah 15 poin, dan kemudian ke bawahnya Leicester 16 poin, dan lebih jauh lagi ke West Ham adalah perbedaan 20 poin. Jadi saya kira yang favorit yang bisa mengejar City adalah Manchester United. Bahkan di post match interview, Pep Guardiola mengatakan bahwa konsentrasi Pep Guardiola adalah di pertandingan nanti lawan Manchester United. Dan saya kira jika City bisa menang lawan MU, ya maka siapa lagi yang bisa menghentikan City untuk menjadi juara Liga Premier Inggris musim ini. Dan saya sebelum menjelaskan dan membahas jalannya pertandingan antara City versus Wolves, saya ingin teman-teman pertama-tama ya menyaksikan cuplikan yang telah saya insert di konten ini, yang pernah saya buat konten sekitar 5 bulan lalu sebelum Liga Premier Inggris dimulai, tentang tim yang favorit menurut saya yang bisa menjadi juara di Liga Inggris. Salah satunya adalah City, selain Liverpool dan juga Chelsea. Nah, ini saya berikan cuplikan tentang analisa saya. Kenapa City ini bisa menjadi salah satu tim yang merupakan favorit saya untuk menjadi juara. Favorit ya, bukan pasti juara. Silakan kalian dengar dulu nih. So, who's the second team? The second team bagi saya adalah Manchester City. Manchester City juga sama. Pelatih tidak ganti, materi pemain inti tetap sama. Beruntung Messi tidak bergabung, jadi chemistry di lini depan ini akan tetap terjaga dengan sistem rotasi yang biasa diterapkan oleh Pep Guardiola. Bahwa sistem rotasi adalah sering menggantikan para pemain yang berada di lini serang agar mereka tetap konsisten dalam urusan mempertahankan kestabilan dalam bermain cepat
dan juga memberikan passing-passing akurat dalam setiap gamenya. Jadi mereka istilahnya tidak kehilangan touch, tidak kehilangan sentuhannya karena terlalu lama duduk di bangku cadangan. Jadi pemerataan City dalam urusan membangun serangan juga adalah salah satu kekuatan dari Manchester City. Ya, tapi kita tahu juga dengan offensive style of play Manchester City ini juga ada sebuah resiko yang ditanggung oleh City, yaitu jika defense tidak mampu membangun chemistry yang baik atau kerjasama yang baik di antara para pemain di lini pertahanan. Itulah point of weakness dari Manchester City. Tapi itu coba sekarang untuk selesaikan oleh Pep Guardiola atau untuk dibenahi oleh Pep Guardiola. Baik, tadi itu dia cuplikan dari konten yang pernah saya buat sekitar 5 bulan lalu sebelum dimulainya English Premier League, dan bagi teman-teman yang ingin menonton secara full konten tersebut dan ingin mendengarkan analisa saya secara lengkap di konten tersebut, bisa klik di link yang telah saya berikan di kolom deskripsi di bawah konten ini. Silakan. Ya, jadi kalian juga bisa mendengarkan bagaimana analisa saya yang logis dalam konten tersebut. Memang saya juga mengunggulkan Liverpool dan juga Chelsea. Liverpool tidak bisa bersaing di papan atas, padahal mereka sempat berada di peringkat nomor 1, tapi karena memang begitu banyak pemain mereka yang cedera kan. Chelsea ternyata para pemain baru tidak bisa klop, belum bisa menyetel, dan ada pergantian pelatih. Ya, jadi City saja nih yang memang performance-nya mulus. Jika ada pemain yang cedera, ada pemain lain yang bisa masuk dari second layer. Ya, kenapa pemain dari second layer juga bisa tampil bagus? Karena sudah berkali-kali saya jelaskan dan tegaskan bahwa Pep Guardiola membangun City dengan taktik permainan, bukan dengan mengandalkan 1, 2, 3 ataupun 4 pemain. So, any player who plays for City has a starter or who comes from the bench yang masuk sebagai pemain pengganti, mereka tidak akan kesulitan untuk bisa menjalankan peran mereka. Ya, dan pada saat mereka menjalankan peran mereka, mereka juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab striker adalah untuk mencetak gol dan juga perlu bisa memberikan assist. Tanggung jawab dari defense adalah yang pertama untuk mencegah para pemain tim lawan mencetak gol. Yang kedua juga memberikan long ball passing atau ikut terlibat dalam proses serangan jika para pemain City yang berada di depan kesulitan mencetak gol. Yang di tengah melakukan apa? Yang di tengah pertama pressing, kedua juga memberikan umpan, ketiga juga ikut terlibat secara pergerakan untuk mendukung serangan dari City. Anyway, tanpa menunda lebih lama lagi, saya ingin membahas jalannya pertandingan City versus Wolves. Kita lihat dulu ya dari line up ya teman-teman ya. Saya selalu ingin membahas line up. Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo, luar biasa ya. Ruben Dias main dengan siapa saja bagus terus dia. Bernardo Silva, kemudian Rodri, Kevin De Bruyne ya sudah fully fit, sekarang akan main terus saya kira sebagai starter. Mahrez, Gabriel Jesus, kemudian Sterling diberikan peluang main lagi setelah di game sebelumnya lawan West Ham ia tidak dimainkan sama sekali. Luar biasa ya City ya, bahwa mereka tidak memainkan Sterling pun mereka masih bisa menang lawan West Ham. And then dari Wolves, Traore, Neto ini pemain yang berbahaya, yang paling banyak menciptakan peluang bagi Wolves dan juga yang paling banyak memberikan assist. Saya kira dia juga nih yang memberikan assist pada saat Wolves menang lawan Arsenal tuh di pertandingan kontroversial itu dengan skor 2-1. Sepertinya dia yang memberikan umpan ke Moutinho, kemudian Moutinho bisa mencetak gol. Nelson Semedo justru ya bermain di depan ya Semedo ya, bingung juga nih. Kemudian Johnny Otto, Moutinho, Neves, Kijana Hover, and then Saiz, Connor KD yang mencetak gol. Kemudian Dan Donker, and then Rui Patricio. How was the game? One way traffic. City menyerang terus. Saya perhatikan bahwa para pemain City dengan cepat ingin mencetak gol. Bahkan di menit kedua mereka sudah mendapatkan peluang kan dari Sterling yang bisa di-save oleh Rui Patricio. Umpannya juga begitu akurat. Dari siapa? Dari Cancelo. Cancelo ini mainnya di mana? Cancelo mainnya di sektor pertahanan. Di sebelah mana? Di sebelah kiri. Tapi ia bisa maju begitu jauh. Kenapa? Karena Pep menerapkan high line of defense. Para pemain City yang berada di belakang ini harus ikut melakukan pressing. Kyle Walker juga begitu kan. Kita tahu Kyle Walker adalah fullback tapi ia sepertinya berperan sebagai wingback. Kemudian akhirnya City setelah terus-menerus mencoba menciptakan peluang bisa mencetak gol melalui proses kerjasama yang baik. Rodri memberikan long ball. Luar biasa ini passing dari Rodri. Bisa melewati defense dari Wolves. Karena Wolves bermain bertahan nih di game ini. Ya mereka khawatir lah untuk keluar menyerang. Serangan dari City ini kan cepat, mengandalkan fast passing and fast movement of the players on or off the ball. So what a great pass from Rodri to Mahrez. Mahrez
memberikan umpan sepertinya tertuju ke Sterling, dan Donker coba untuk menghalau, tapi sulit dia menghalau. Jika umpan yang tinggi bisa ia halau mungkin dengan kepalanya. Ya, tapi ketika umpan sedikit di bawah, maka tentu satu sentuhan yang salah saja bisa berakibat fatal, dan ternyata gol bunuh diri bagi Wolves. Ya, dan tentu gol bagi City. Bernardo Silva saya kira seharusnya sudah mencetak gol kan sebelum babak pertama ini berakhir. Dan sebelumnya juga ada gol dari Laporte yang dianulir karena dinilai ia sudah berada dalam posisi offside. Padahal kalau saya lihat mungkin hanya bahunya atau sedikit lah tangan yang berada dalam zona offside. Ya kapan-kapan kejam juga ini VAR ya. Bahwa hanya beberapa milimeter saja jika pemain berada dalam zona offside, maka gol tidak akan disahkan. But City have to keep attacking, right? City memulai babak kedua sama seperti di babak pertama di menit-menit awal, yakni menyerang terus. Menyerang dengan mengandalkan interchange passing di antara para pemain. Artinya interchange melibatkan pemain dari beberapa sektor. Yang pertama, Cancelo memberikan passing ke Sterling. Sterling kita tahu adalah pemain yang bermain di lini serang. Ia melakukan interchange passing, yakni memberikan backheel pass ke De Bruyne. De Bruyne kita tahu bermain di lini tengah. De Bruyne shooting, tapi masih bisa di-save oleh Rui Patricio. Seperti yang saya jelaskan bahwa Rui Patricio is a good goalkeeper. Tapi akan sulit bagi dirinya untuk terus melakukan save pada saat para pemain City ini berkali-kali mendapatkan peluang dari dalam kotak penalti. Pertahanan dari Wolverhampton Wanderers. Dan akhirnya kita lihat ya dalam sebuah proses serangan yang dibangun Wolves, mereka juga mencoba untuk mencetak gol tapi memang masih beberapa peluang mereka off target. Akhirnya mereka bisa mencetak gol melalui set piece. Ya, memang ini menjadi salah satu opsi bagi tim-tim yang lawan City untuk mencetak gol dari set piece. Moutinho yang memberikan umpan dan bisa disambut oleh Connor Cody. Sedikit terlambat Ruben Dias untuk menutup pergerakan dari Cody. Ya, tapi City kan punya amunisi yang luar biasa untuk mencetak gol kan. Coba teman-teman perhatikan proses gol kedua dari City. Interchange passing lagi. Ada passing yang diberikan Mahrez ke Kyle Walker yang melakukan overlap. Kyle Walker sepertinya mencoba untuk memberikan umpan ke Sterling, memang mengarah ke Sterling. Dan Donker block, tapi ada Gabriel Jesus yang memanfaatkan bola liar tersebut untuk mencetak gol kedua bagi City dan gol pertama bagi Jesus di pertandingan ini. Setelah unggul dengan skor 2-1, bisa saja City lebih banyak mengandalkan ball possession. Karena yang penting kan bisa menang dan mendapatkan 3 poin. Tapi Pep Guardiola melakukan pergantian yang brilian nih teman-teman ya, karena ia menarik keluar Bernardo Silva dan memainkan Gundogan. Bayangkan ya, Gundogan ini yang merupakan top scorer dari City justru tidak dimainkan dari awal oleh Pep. Di sini terlihat bagaimana confident-nya Pep dengan kualitas para pemain lainnya yang sudah ia mainkan sejak menit-menit awal. And then kita tahu bahwa Gundogan terlibat kan dalam 2 gol tambahan dari City, walaupun memang ia tidak memberikan assist. Gol ketiga dari Riyad Mahrez setelah Rodri mencuri bola, saya kira Rodri itu mencuri bola dari pemain Wolves yang salah kontrol, yang memberikan umpan ke Gundogan. Gundogan bisa saja shooting tuh di dalam kotak penalti, tapi ia coba berikan umpan ke Sterling, hilang kontrol dari Sterling atau bisa diblok oleh pemain Wolves dan Mahrez bisa menyambar bola tersebut. And then the 4th goal for City juga kita lihat Gundogan melakukan long shot, di save lagi oleh Rui Patricio, tapi Gabriel Jesus bisa memanfaatkan rebound tersebut untuk mencetak gol. Ada VAR check and recheck, tapi jelas Jesus berada dalam posisi onside. So another victory for Manchester City, dan saya kira sekarang saya tambahkan deh persentase City menjadi juara 95%. Sebelumnya kan 90%, 95%. Tapi masih ada 5% mereka bisa gagal. Bagaimana caranya nanti menggagalkan City? Ya, caranya menggagalkan City adalah berharap bahwa para pemain City sendiri yang membuat kesalahan. Karena coba kita perhatikan dalam beberapa game para pemain City tidak membuat kesalahan yang memang bisa mengakibatkan mereka kesulitan untuk menahan serangan dari tim lawan atau juga mereka kemasukan gol. Ya, kita tidak melihat ada para pemain City yang juga panik di defense pada saat memang para pemain tim lawan mencoba untuk melakukan counter attack. So this is again, like I told you many times before, yang pernah saya jelaskan dan tegaskan beberapa kali bahwa City adalah tim yang sudah punya balance dalam urusan menyerang dan bertahan. Buktinya juga bisa dilihat dari produktivitas mereka dan juga dari jumlah kemasukan gol mereka. Jumlah kemasukan golnya paling sedikit, produktivitasnya paling bagus di English Premier League untuk sementara ini. Dan City sudah menang secara berturut-turut 21 game.
well done for Manchester City. Dan bagi teman-teman yang punya analisa yang berbeda, silahkan kalian memberikan counter analisa di kolom komentar di bawah ini yang bijak dan juga yang positif. No hate, only football. Salam sepak bola.